Apa tanggapan saya sebagai seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus? Apa tanggapan saya terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali mengandung kesalahan, kekeliruan? Ataupun ada juga yang mengatakan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mengandung kepalsuan. Bagaimana tanggapan saya sebagai seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik apa yang saya katakan melalui video ini. Siapapun engkau, siapapun yang melihat video ini, dengar baik-baik. Saudaraku, iblis telah menyesatkan, iblis telah menuduh, iblis telah memanipulasi sejak dari Taman Eden. Dia menipu, manipulasi, membangun komunikasi yang palsu dengan manusia. Adam, Hawa di Taman Eden terjerat di dalam komunikasi iblis, kepalsuan yang digunakan oleh iblis dengan membangun komunikasi-komunikasi palsu yang mengubah firman Allah, Jadi itu juga yang terjadi di mana orang-orang di zaman sekarang yang mengatakan bahwa Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia banyak sekali mengandung kesalahan. Itu karena apa? Karena orang-orang tersebut sudah dipakai oleh iblis yang mengatakan itu. Saudara, siapapun engkau yang mengatakan bahwa Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia banyak mengandung kesalahan, kekeliruan, dan mengatakan palsu, engkau adalah alat-alat iblis. Engkau yang telah dipakai oleh iblis, bapamu si pendusta itu. Ya, engkau yang telah dipakai oleh iblis berusaha membangun komunikasi dengan melontarkan statement, dengan mengatakan bahwa Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu banyak mengandung kekeliruan ataupun palsu dari beberapa orang. Saudara, engkau adalah anak-anak iblis karena engkau menuruti bapamu si pendusta itu, yaitu iblis, yang adalah pembunuh sejak semula dimulai dari Taman Eden. Saudara, ini yang saya katakan, ya. Dengar baik-baik. Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Itu dilakukan berdasarkan apa yang ada. Ya, Alkitab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, ya. Torah yang dimiliki oleh saudara-saudara Yahudi yang telah disalin kembali, banyak manuskrip, ya. Dan terjemahan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bersumber dari aslinya. Dan kenapa dilakukan terjemahan-terjemahan? Karena banyak sekali bangsa-bangsa, banyak orang-orang yang ada di setiap bangsa yang memiliki setiap bahasa. Jadi untuk menjangkau orang-orang dari berbagai bangsa, maka ini adalah salah satu karunia, ya, yang telah memakai beberapa orang untuk menyampaikan firman Allah, mulai dari bangsa Israel hingga ke bangsa-bangsa lain. Saudara, kalau engkau kurang memahami apa yang dituliskan oleh Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia,
Kalau misalnya engkau menemukan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya beberapa kata yang engkau sulit untuk tangkap, engkau bisa lihat Alkitab dalam terjemahan lain seperti King James Version, Yunani, seperti di dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani. Engkau bisa lihat. Dan itu digunakan untuk apa? Supaya engkau mendapatkan makna yang utuh, yang penuh gitu. Tetapi kalau orang-orang yang memang hatinya menolak firman Tuhan, apapun yang ada dibacanya, apapun yang berkaitan dengan firman Tuhan, pasti dianggap palsu atau keliru. Itu karena hati orang itu tidak ada firman Allah. Jadi kalau engkau memang benar-benar rindu untuk mengenal Allah itu, rindu untuk memiliki hubungan dengan Allah itu, maka engkau tidak akan pernah menuduh bahwa Alkitab yang diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia itu keliru, palsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau hatimu tidak ada firman Tuhan, sampai mati pun engkau pasti menolak firman Allah itu. Jadi hanya orang-orang yang hatinya tidak ada firman Tuhan yang mengatakan banyak sekali kekeliruan yang terjadi dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Dan banyak orang yang dipakai oleh iblis untuk menyerang satu lembaga dan Alkitab bahasa Indonesia yang diterjemahkan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, Tuhan pakai untuk apa? Untuk dapat dimengerti oleh semua orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bersyukurlah Tuhan memakai orang-orang di Lembaga Alkitab Indonesia untuk menuliskan firman Allah ke dalam bahasa Indonesia. Dan satu syukur kita kepada Tuhan, kita bisa mengenal Allah itu melalui firman-Nya. Yesus Kristus, melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah yang benar. Jadi kalau saudara kurang memahami apa yang dituliskan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, saudara bisa lihat dalam terjemahan lain, King James Version, NIV, ataupun terjemahan-terjemahan lain. Itu supaya apa? Supaya engkau mendapat pemahaman yang penuh, mengerti dengan penuh. Gitu dia. Tetapi kalau engkau membaca satu terjemahan, kemudian engkau bingung apa artinya, dan engkau langsung mengklaim, engkau langsung mengatakan salah, keliru, berarti hatimu yang gak ada firman Allah. Ya, engkau adalah anak-anak iblis. Dengar baik-baik gitu. Saudara, tetap semangat buat orang-orang yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia. Dan buat semua orang-orang Kristen yang hatinya ada firman Allah. Tetap dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau dengarkan perkataan iblis melalui orang-orang yang menuduh itu, engkau akan terjerat ke dalam dosa. Ya, iblis akan berusaha menghalangi engkau. Tapi dengarkanlah firman Tuhan. Suara Tuhan melalui Alkitab, firman Allah itu. Kejadian sampai Wahyu, sudah, itu adalah final kebenaran yang mutlak tinggi. Ya, gak usah dengarkan yang lain. Kalau engkau mau terjerat ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam pengetahuan yang keliru, ya engkau dengarkanlah suara-suara iblis itu. Tapi kalau engkau mau, engkau berakar, bertumbuh, dan berbuah, dengarkanlah firman Tuhan, suara Tuhan yang telah Tuhan pakai beberapa orang untuk menuliskan. Dan itu juga yang Tuhan pakai di beberapa orang
di Lembaga Alkitab Indonesia untuk menuliskan ke dalam terjemahan Alkitab Indonesia, bersyukurlah. Bersyukur. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandir.